Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dengan saya Raden Marhenes, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Banyuasin. Selamat datang di video diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi pada aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Langkah-langkah tindakan kali ini yaitu mempersiapkan materi pemaparan perihal budaya positif, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin mendiseminasikan bermasa rekan guru. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dukungan yang saya butuhkan dalam kegiatan ini yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk kegiatan diseminasi. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah saya yaitu SMP Negeri 5 Banyuasin 1 mengenai pemahaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya mensosialisasikan budaya positif yang saya pelajari dari pembelajaran guru penggerak. Jadi disiplin positif bagaimana bentuk kontrol dari untuk kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia yang mengacu pada nilai atau prinsip yang dianut oleh seseorang. Budaya positif akan mendorong terciptanya proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Jadi dari kalimat ini juga kita sudah bisa menunjukkan bahwa sebenarnya budaya positif itu bisa bermanfaat untuk pembelajaran kita. Suasana yang positif akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi intrinsik pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid akan berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebijakan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Menurut Dr. William Glares, 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup yang pertama, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. 3 motivasi perilaku. Yang pertama, yakni dosen untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sanksi dan konsekuensi hukuman. Jadi sanksi atau konsekuensi dan hukuman merupakan cara yang digunakan dalam proses pendisiplinan murid yang biasa kita lakukan. Saya juga masih melakukan beberapa. Hanya saja sanksi atau konsekuensi menuju ke arah yang lebih positif, sedangkan hukuman lebih berhubungan dengan fisikis dan cenderung berlebihan. Alfiko dihukum oleh penghargaan. Menurutnya dalam wawancara HSBC Annual Conference Maret pada 1995 mengumumkan
hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya adalah hukuman itu adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Yang mungkin selama ini kita belum menyadari. Pertanyaan saya juga sebenarnya belum menyadari bahwa ternyata hukuman itu memunculkan potensi mereka. Kami juga mengemukakan beberapa pernyataan dan hasil pengamatannya tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi bahwa selama ini kita merasa bahwa kalau kita memberi penghargaan itu kita memberikan motivasi. Kalau kita membuat suasana yang baik. Tapi ternyata menurut KON memberikan penghargaan itu sama dengan menghukum. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, yaitu penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan tidak efektif, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan motivasi dalam diri intrinsik. Jadi sebenarnya kayak penghargaan itu kita berikan itu jadi merusak dasar dari motivasi mereka. Yang seharusnya mereka adalah motivasi mereka belajar bahwa pengetahuan itu akan berguna untuk diri mereka. Dengan diberikannya penghargaan, salah satu contoh diberikannya penghargaan benda atau hal-hal yang mereka senangi, atau yang biasa di SD ada permen, mereka akan termotivasi dengan belajar karena bisa dapat permen, bukan dari dasar mereka bahwa mereka itu pengen belajar untuk mereka bisa. Itulah kenapa menurut penghargaan itu merusak motivasi. Aturan pemberian apresiasi yang seharusnya itu adalah berikan secara khusus. Jadi kalau kita mau apresiasi dia, misalnya dia bagus perilakunya dan lain-lain, kita harus sepi dulu. Kita harus ngomong empat mata dengan dia bahwa bagus nak, perilaku kamu itu bagus. Kalau kita kasih tahu itu di depan teman-temannya, itu akan mengecilkan perasaan teman-temannya yang tidak mendapat apresiasi itu. Jadi membuat motivasi mereka rusak. Aduh, cuma dia yang dipuji. Tidak, ayo sudahlah, sadonya baik. Tapi kalau kita khusus memberikan itu secara khusus bahwa kita empat mata, kita tidak merusak motivasi yang lain, dan kita juga bisa membangkitkan motivasi lebih terhadap anak yang kita beri penghargaan secara khusus tadi. Beri pengakuan secara pribadi seperti yang saya katakan tadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi kalau memang kita terdorong untuk memuji anak secara umum, pastikan bahwa ibu bapak juga memuji keseluruhan, bukan satu individu saja. Beri pengakuan secara konsisten, jadi jangan cuma sekali, karena takutnya nagih mereka. Kemarin aku dipuji, kenapa hari ini aku tidak dipuji? Aku jelek, fokus pada proses. Jadi jangan pada hal ranking atau contoh kalau olahraga mereka bisa main bola dengan bagus, jangan pada ujungnya, tapi pada prosesnya, bahwa mereka berkemauan untuk menempuh hidup. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal untuk disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Sebenarnya kesepakatan kelas ini kita sudah punya sebelumnya. Pasti di dalam kelas kita sudah punya kesepakatan kelas sebelumnya. Tapi dalam Merdeka Belajar itu kesepakatan kelas ditulis, yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Yang lebih rinci dan konkret berupa pertanyaan universal dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Sebaiknya sesuai dengan
sesuai yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan pendapat bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau kemarin kita pakai peraturan kelas, kita yang membuat sendiri bahwa memang sebenarnya kita yang tahu bahwa kelas itu pengennya seperti apa. Tapi kalau sekarang kesepakatan kelas itu kita rundingkan kepada siswa bahwa kelas ini pengennya seperti apa, kelas ini pengennya kalian seperti apa. Di sini ada contoh, mungkin agak susah dibaca karena kabur. Yang pertama adalah masuk kelas tepat waktu. Selanjutnya tidak makan dan minum pada saat jam belajar. Atau kalau memang bapak ibu tidak keberatan waktu anak-anak makan dan minum saat belajar juga tidak masalah. Jadi tiap kelas dan tiap bapak ibu juga berhak untuk menyepakati apa yang menurut bapak ibu dilumrahkan dan apa yang menurut bapak ibu jangan dilakukan. Selanjutnya menjaga kebersihan dan ketertiban kelas, saling menghargai dan menghormati dan lain sebagainya. Perlu digarisbawahi bahwa keyakinan kelas itu adalah tidak banyak agar anak juga bisa mengingat dan tidak menghukum seperti itu. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang segitiga restitusi. Nah, ini adalah praktik segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi segitiga restitusi ini dilakukan untuk penyelesaian masalah terhadap anak-anak yang bermasalah. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan murid memiliki tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan tersebut, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhinya. Menanyakan keyakinan. Pada dasarnya murid termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Langkah 1 dalam tindakan laku yang salah telah divalidasi. Langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol cara kita menghadapi anak-anak yang bermasalah. Yang pertama adalah sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai pemantau, pembuat rasa bersalah, atau manajer. Tujuan akhir dari 5 posisi ini sebagai seorang guru adalah menciptakan posisi manajer. Jadi sebenarnya posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Yang kita tuju adalah posisi manajer. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Saya sertakan kasus 1. Jadi ini kasus yang pertama. Guru matematika dan wali kelas 8. Ini kasus yang kami bahas di penelitian guru ini. Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru untuk pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun mengajar di guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Jadi meremehkan. Jadi si Vivi sama Natali ini meremehkan Ibu Eni sebagai guru pengganti.
Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugas-tugasnya dikerjakan. Nanti ibu tegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Jadi belum sidang lah sama Ibu Eni yang digantikan sama Ibu Santi yang digantikan oleh Ibu Eni. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi mereka mengakui, pada akhirnya mereka mengakui bahwa tindakan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang disepakati di kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan memperbaiki masalah, apakah gagasannya. Jadi ditanya. Jadi untuk penyelesaian masalah ini, apa yang harus diperbaiki dari mereka? Bukan kita yang menentukan kalian harus apa, tapi kita tanyakan kepada mereka untuk bagaimana kalian memperbaiki kasus ini. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Jadi alih-alih kita menghukum, kita malah menawarkan apa solusi dari apa yang mereka berbuat. Jadi jadi kita tidak semata-mata menghukum, tapi kita membuat mereka bahwa setiap apa yang mereka lakukan pasti ada resiko. Dan bagaimana cara memperbaiki resiko yang mereka ambil. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Vivi? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka dalam kasus di atas? Posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Jadi dalam saya membedah kasus tersebut. Ini dalam kasus satu ini tentang Vivi dan Natali yang menyepelekan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Pertama adalah menstabilkan identitas. Indikasi menstabilkan identitas pada Ibu Santi yaitu Ibu mendengar kalian ada permasalahan dengan Ibu Eni, ada yang bisa Ibu bantu. Jadi mereka menyetarakan dulu bahwa Vivi dan temannya Vivi dan Natali itu ada masalah dengan Ibu pengganti tadi Ibu Eni. Jadi dia menyetarakan identitas dulu. Ada yang bisa dibantu. Ibu tahu bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dan kalian bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi alih-alih kita mengejudge kamu kurang ajar sekali, bla 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 bla, tapi kita menstabilkan identitas dulu bahwa kita sebenarnya dalam posisi yang mendamaikan, mencari solusi yang sama. Selanjutnya adalah validasi tindakan.
bisa dilihat pada saat Ibu Santi berbicara kepada Vivi dan Natali. Ibu tahu kalian pasti merasa senang melakukan hal tersebut. Kalian pasti punya alasan mengapa kalian melakukan hal tersebut. Jadi validasi tindakan dulu, bertanya pada mereka tentang alasan yang mereka lakukan, tentang alasan mengapa mereka melakukan. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi sebelumnya kita buat keyakinan kelas tadi, apa-apa yang tidak boleh dilanggar, apa-apa yang sebenarnya harus kita patuhi. Bisa dilihat pada Ibu Santi bertanya kepada Vivi dan Natali, apakah kalian ingat dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Apa yang belum kalian kuasai dari keyakinan tersebut? Seperti apa keyakinan yang kalian inginkan selama proses pembelajaran? Jadi bertanya, kita terbuka dengan apa jawaban dan alasan-alasan mereka tentang alasan mereka melakukan itu. Selanjutnya, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apa langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Penerapan restitusi yang telah diusulkan sudah sesuai dengan kesalahan yang dibuat. Jadi langkah-langkah restitusi mereka mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi mereka mengaku bahwa apa yang mereka lakukan itu melanggar keyakinan kelas. Mengusulkan diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan. Jadi mereka untuk membayar apa yang mereka lakukan, mereka mengusulkan untuk melakukan diskusi kelompok tentang keyakinan kelas. Mengirim email berisi hasil-hasil keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati. Selanjutnya, memberitahukan kepada kepala sekolah pengganti ketiadaan guru dan adalah Bu Eni. Yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menanggapi Vivi dan Natali? Jelaskan. Jadi waktu Ibu Eni menanggapi Vivi dan Natali yang ketawa-ketawa waktu dia ngajar, posisi ini bisa yang pertama ada pembuat rasa bersalah, dia melakukan itu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini contohnya. Dalam tindakan Bu Eni menegur dan mengingatkan kepada Vivi dan Natali untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Selanjutnya adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Mereka menempatkan posisi mereka sebagai teman. Namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini merupakan hubungan baik. Jadi kayak friend lah, kayak CS. Terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik, humor untuk mempengaruhi seseorang. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur kepala sekolah, tolong bantu ibu ya. Nah itu adalah posisi teman. Respon sebagai guru dalam posisi teman. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang telah ditempuh Ibu Santi? Pak Hasan adalah kepala sekolah. Karenanya saya menjadi Pak Hasan, maka saya akan benarkan dan mendukung langkah Ibu Santi dalam menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah segitiga restitusi dan berperan kontrol sebagai manajer. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Saya akan kembali ke slide segitiga restitusi. Langkah-langkahnya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini adalah bentuk penyelesaian. Kalau tidak ada, saya mohon untuk Ibu dan Bapak membreakdown atau mengulik kasus kedua. Dan ada pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu bisa jawab di situ.
ngaku. Oke. Nah, itu kan. Kalau yang mampar itu besar lagi lah. Ya. Saya kira ibu juga nggak ngerti lah, aku bisa begini. Lama itu jam lagi. Yang kedua, kesepakatan kelas. Kemudian ada lagi tata tertib sekolah. Dan mana? Gitu ya. Iya. Jadi kita bahas itu. Oke. Dan itu kita terapkan di sekolah, langsung kita terapkan. Kemudian ada lagi sekarang ini, kalau sudah bagi rapor itu ada ranking. Ada ranking ini ada piagam. Sedangkan kita K13 itu tidak ada ranking. Oke. Yang ada itu kayak kurikulum 2000 sebelumnya K13. Ada SP. ada SP yang ada ranking ada SP. K13 kemudian kurikulum mereka juga. Iya. Tapi kenyataan sekarang di sekolah itu masih pakai piagam. Itu pakai piagam itu. Nah itu yang kita ubah. Iya. Jadi kesepakatan kita tentang itu. Jadi mungkin banyak beberapa pertanyaan dulu. Mungkin kita bakal diskusikan satu-satu. Ya diskusi. Iya. Kalau yang ini saya kira tidak usah lagi lah. Oke. Anggap selesai. Tuntas. Kira ibu setuju? Itu salah kita sejauh ini. Langsung ke contoh nyata aja, Pak. Iya. Contoh konkret. Kemudian kita terapkan di sekolah. Mungkin karena slide tidak ada untuk itu, mungkin saya jelaskan dan kita bandingkan. Diskusi aja. Yang pertama, boleh diulang Pak pertanyaan Pak? Nah, ulang lagi ya. Iya. Nanti kita bahas hukuman. Hukuman. Kemudian ada bahas restitusi. Oke. Nah, kita bahas dulu yang kedua. Perbedaan hukuman dan restitusi. Kemudian Jadi, kita terapkan di sekolah. Oke. Jadi untuk menjelaskan hukuman dan restitusi, yang pertama hukuman dulu. Jadi ada beberapa kriteria dalam hukuman. Salah satu contoh hukuman itu adalah kita sepihak. Kita menyepakati hukuman itu adalah kita sepihak. Jadi contoh adalah kalau contoh murid lah tidak pakai sepatu warna hitam. Nah, kalau kita selama ini kita ambil sepatu. Kalau kita selama ini kita ambil sepatunya. Nah itu bentuk dari hukuman, atau kita sita dulu sepatunya dan kita kembalikan setelah jam pelajaran berakhir. Sedangkan restitusi di sini adalah kita menanyakan dulu. Jadi restitusi di sini adalah menyepakati apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki apa yang mereka lakukan ini, atau pelanggaran yang mereka lakukan ini, dengan 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas. 3 tahap ini adalah intinya pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas, bahwa Pak itu pernah dulu pakai sepatu putih kamu, tapi ngaku lah. Jadi masuk ke validasi tindakan yang salah. Tapi kamu sadar kan bahwa itu tidak boleh pakai sepatu selain itu di sekolah gitu. Nah itu adalah langkah-langkah restitusi sebagai pertanyaan tadi. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi mereka ini sadar betul tidak bahwa mereka itu melanggar, atau mereka dengan senang hati mereka melakukan itu. Nah itu yang dilakukan oleh kita dalam segitiga restitusi. Yang pada akhirnya kita nanya ke mereka, nah ini kamu melanggar nih, kamu sudah sadar bahwa kamu tuh melanggar, terus kamu juga tahu bahwa itu tidak boleh pakai sepatu selain itu di sekolah gitu. Nah, cak mana kira-kira setelah kita tahu motifnya, kenapa dia udah pakai sepatu hitam, kenapa dia pakai sepatu putih hari itu. Setelah kita tahu galau-galau itu, kita tanya ke mereka, cak mana solusi. Jadi cak mana solusi yang kamu berikan untuk biar kamu udah pakai lagi sepatu hitam ini. Terus apa konsekuensi dari kamu pakai sepatu warna putih ini. Tapi kalau hukuman tadi kita secara sepihak bahwa itu tidak lagi dengar. Ya mungkin kita dengar, tapi kita tidak peduli dengan alasan mereka. Cenderung tidak percaya. Basah sepatu aku, rusak sepatu aku. Hati-hati sepatu kau sini, ambil balik sekolah. Tapi kalau restitusi kita membolehkan. Kalau kita tanya ke apa yang
Untuk konsekuensi dari apa yang kamu lakukan, cuman salah satu contoh, biarlah aku ke kelas-kelas, aku bahwa aku ingat lagi kawan-kawan bahwa di sekolah kita tidak boleh pakai sepatu putih itu sekarang. Biarlah aku jadi contoh, yaitu salah satu contoh. Dan kita juga tidak semerta-merta menyita, karena itu juga hukuman fisik jatuhnya kalau mereka tidak bersepatu seharian. Seperti itu. Jadi itu Pak. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dari ini. Kesimpulannya ini Pak, ya. Kita di sekolah pakai restitusi. Oke. Setuju ya? Setuju. Jadi yang lain hukuman. Kalau sudah 2 kali 3 kali diingatkan masih. Nah, benar juga. Sebenarnya Harus salah sudah itu diterima. jadi restitusi ya, bukan hukuman. Jadi mungkin restitusi tadi Bu juga ada kesepakatan bahwa cak mana kalau kau ngulang lagi nih, ini perlu 2 kali. Kita tanya dan dia berhak menjawab Bu. Kita ambil jawaban dia. Jawaban dia yang paling make sense, yang menurut kita paling sejajar dengan kesalahan dia. Jadi mungkin bakal keluar dari mulut dia dewek, bukan dari mulut kita. Untuk sepatu kau disita, kau ulang lagi. Udah dia ngomong, ambil lagi sepatu aku mana ulang lagi. Itu juga masuk dalam sebuah kejadian. Gitu. Masalahnya kan di sekolah kita sudah ada kejadian kan, kendal contohnya sudah diulang diambil kita masih lah sudah diingat lagi masih alasannya sepatu udah kate sepatunya basah. Nah setelah disita masih juga dia diambil sudah dijanji kalau masih dipakai diambil ibu balik ke ruko yang masih dipakai. Iya. Nah, mana nanganin itu? Iya, yang cara ngomong tadi misalnya anggap pokoknya jangan sampai apa yang keluar dari omongan kita, jangan sampai keluar dari mulut kita. Jadi biar mereka yang menyepakati apa yang konsekuensi yang mereka ambil untuk kejadian itu. Seperti itu. Mungkin ada yang Ibu tidak berwenang lagi nak. Kau tidak usah sekolah pakai sepatu lagi, tidak usah kalau tidak pakai sepatu lain, tidak usah sekolah. Itu. Sebenarnya soal berwenang Ya, itu tidak usah lagi kasih hukuman saya itu. sebenarnya berwenang itu abu-abu. Tapi kita berhak. Jadi bahwa kita tuh berhak bersikap seperti apa? Bahwa kita berhak bersikap. Misalnya tidak sejalan dengan segitiga restitusi dan juga masih meyakinkan bahwa hukuman itu berjalan, ya itu juga harus ada alasan. Jadi ditawarkan bahwa ini loh cara agar ini lebih baik daripada hukuman, yaitu segitiga restitusi. Jadi Pak yang penyampaian materi tadi itu yang kita sekarang ini diskusi. Nah, langsung masuk ke tanya jawab ya Pak, soalnya masih harus direkam. Oh, gitu. Iya. Mungkin pertanyaan dulu. Yang kedua tadi kan ada yang namanya kesepakatan kelas, ada yang namanya tata tertib sekolah. Jadi dua-dua itu kita pakai. Oh, Gitu kan? Nanti ada dua itu pakai. Kalau dari paparan tadi. Jadi di kelas punya aturan masing-masing. Iya. Itu tergantung juga di kelas. Ya benar Pak. Di sekolah secara umum itu namanya tata tertib. Tata tertib. Benar Pak. Benar. Mari review. Sesuai kan? Apa yang disampaikan tadi? Betul. Betul. Jadi kalau namakan di sini Pak. Jadi kalau kesepakatan kelas itu benar kata Pak Edi bahwa terserah wali kelasnya. Bahkan terserah guru mata pelajarannya. Jadi pas dia ngajar dia ngacak mana udah apa. Jadi salah satu contoh tadi kalau di kelas 1 kamu nak minum waktu penjelasan apa? Misalnya ibu tidak keberatan bahwa anak-anak sambil kita belajar sambil dia makan apa? Yang penting ya kita tahu lah yang penting apa yang diajari bisa masuk ke dia. Itulah membuat budaya positif tadi buat lingkungan yang nyaman. Dan kita terapkan. Jangan batas ini kita terapkan. Tahun aja lalu. Jadi kalau di kelas-kelas di sekolah lain itu dia ditulisnya Pak. Jadi kesepakatan kelasnya dipajangnya di apa gitu. Biar mereka lebih mudah ingat juga, terus juga biar mereka lebih minded diri dia kalau jangan sampai lewat dari kesepakatan ini. Kalau melanggar tadi ini tadi Balik lagi kalau minum konsekuensi. Nah jadi
Jadi dalam kesepakatan kelas tadi kita juga kesepakati. Ini cuman nih kalau ini dilanggar. Itu. Ayo. Itu sampah contohnya mungkin dia. Kita rundingnya galau-galau. Jadi kalau dulu kita peraturan kelas itu yang buat karena kita yang tahu. Kalau sebenarnya kita tahu cuman kita pengen kelas itu. Tapi sekarang kita harus berunding dengan murid bahwa murid itu sebenarnya adalah subjek juga, mereka berhak juga untuk bagaimana mereka menikmati kelasnya. Oke, tadi Pak, selanjutnya yang berikutnya itu masalah piagam-piagam. Yang 2006 kan ada SP yang ada piagam. Ya, 2012 tidak ada lagi yang piagam-piagam. Yang merdeka saja. Tapi kenyataannya sekarang masih ada. Iya, benar. Sebenarnya itu juga jadi pertanyaan anak Pak. Di SMA itu kita masuk SMA di tingkat piagam. Padahal dalam Merdeka Belajar itu kita tidak boleh semata-mata memperingkatkan mereka seperti itu. Nah, jadi itu juga sebuah pertanyaan aku, apakah sudah beriringan kurikulum merdeka di SMA dan di SMP ataukah di SMA itu sebenarnya tidak ada kewajiban untuk piagam-piagam seperti itu. Ya. Baik, kita masalah benar ikuti kebiasaan. Kebiasaan mereka. Itu tidak kita lagi. Iya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir sekarang ini SKHU. SKHU itu kan adanya ujian nasional. Setelah dihapus ujian nasional, kita kan ada lagi ya. Balik ke sekolah cukup dengan pengumuman guru. Itu tapi kenyataannya di sana juga bisa nilai. Itu nyambung dari itu. Itu yang terjadi ini. Sekarang apakah kita perlu lagi koreksi? Nah, itu. Sedangkan kementerian dari kurikulum 2013 dengan merdeka tidak boleh lagi. Boleh. Aku kita perlu koreksi saat diperlukan saja atau masih tetap ikut imam? Jadi saran-saran jawab boleh Pak? Iya, kita diskusi. Kita diskusi. Mungkin yang lain bisa menanggapi dulu. Jadi mungkin kita tetap harus meloi atau perintah dari pemerintah bahwa kita tidak boleh lagi buat rankingan. Tapi kalau memang kita harus buat ranking, ya benar sih Pak bahwa benar-benar harus dibutuhkan. Kalau memang benar-benar harus dibutuhkan dan piagam itu juga tidak boleh dibagi ke, anggaplah tidak boleh orang tahu bahwa mereka tuh dapat piagam ranking 1. Tidak boleh kawan-kawan tahu karena mengecilkan dari merusak motivasi dari mereka tadi. Hilang semangat tadi. Mungkin ada yang nambahin Bu Ayu, Bu Minat ya? Memang mesti ditiadakan ranking, tapi tidak sinkron dengan kita yang untuk akreditasi. Itu masih memerlukan bukti fisik piagam-piagam. Malahan tidak hanya siswa, tapi guru juga itu lagi. Kalau memang tidak ada, belum ada sinkron antara ini dengan aturan dari pemerintah. Yang pertama, terus yang kedua masalah tata tertib. Mungkin kita ada di sini tata tertib, tapi yang kurang itu menurut saya sosialisasi kepada anak itu mungkin tata tertib ditempel, tapi ke anaknya itu belum ada kontennya. Mungkin bisa jadi program kita juga untuk buat sosialisasi yang friendly lah ke anak bahwa tata tertib itu ini ada dan kalian tuh udah harus meloi ini. Iya. Ini bahas yang dipaparkan ini. Iya. Yang dipaparkan tadi ada restitusi rumah. Kebandingkan rumah dan terapi sekolah. Iya. Kemudian ada lagi namanya kesepakatan kelas. Sampai kita lihat. Iya. Yang mana kesepakatan kelas? Ini sudah. Iya. Ada lagi namanya statuta sekolah. Kemudian dari dua ini perlu kita mati.
Atau kita kita di sekolah tadi? Di sekolah gitu. Jadi Itu kan? Karena tadi kita papan yang namanya kesepakatan kelas. Gitu kan? Nah itu pakai. Pakai. Nah pakai kalau di sekolah gitu. Itu pakai kita laksanakan dalam ajaran baru. Wah, gitu ya. Dan ini bukan di luar agenda materi. Ini di luar agenda materi. Gitu ya. Jadi diskusi antara itu. Gitu ya. Jadi kesepakatan kelas semua kita ada kesepakatan. Gitu ya. Sesuai dengan materi yang disampaikan tadi. Gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya piagam-piagam. Berdasarkan apa? Tadi kan sebelumnya kita kan piagam dan sinkron dengan kebijakan pemerintah boleh. Nah, tapi kenyataan di lapangan itu tidak perlukan. Jadi diperlukan. Contoh yang tinggal, kita sedang minta piagam. Bukan sedang sebuah lagi. Jadi Nyambung SMA Pak masih nyambung SMA harus ada piagam SMA ini yang mengerti. Iya benar. Gitu kan? Yang ngerti dari berarti. Sedangkan dari aturan yang aku tidak boleh keren-keren. Benar ya? Jadi yang mana kita dulu? Dan kita cuma diskusi antara itu. Iya. Jangan usah bahasa keluar ya. Supaya paham kita. Termasuk juga SKH. SKH itu perlu dari SMA. Tapi dari aturan SKH itu kalau ujian nasional. Kita tidak lagi nasional. Kita lulus susah. Ada keterangan lulus sekolah susah. Itu. Kalau kita lagi SKH punya mana, segala macam. Aku panitia, aku memang tidak ngerti ya bagaimana. Tapi menurut Bu Bina dan Sang Bayu mungkin kan yang berkecimpung untuk mendaftarkan SMA kan yang pelantikan ya itu misalnya kita tidak menyertai pasti dikasih. kemarin tidak menyertakan harus untuk afirmasi saja itu minimal 3 bukan jalur prestasi. Jadi kan ada afirmasi, zonasi, sama prestasi. Jadi afirmasi walaupun dia punya kartu KIP dia harus tetap minimal 3 prestasi ada piagam. Kalau tidak ada piagam bisa. Tuh, apalagi kalau prestasi ini akademik 6 gitu ya. 6 non akademik itu belum non akademiknya harus ada lagi. Nah, 10 itu untuk yang prestasi. Jadi walaupun mereka itu jalur afirmasi, zonasi, dan apalagi prestasi masih harus menggunakan piagam minimal 3. Dia tadi ya tidak sinkron kebijakan dengan situasi lapangan. Sebenarnya Pak kalau yang kasus-kasus ini Pak itu konsultasinya kemana loh? Misalnya ke atasan itu atau ke kepala dinas? Ikuti Pak. Harus ngikuti ya. Lingkungan sini perlu sukuan. Sesuai keperluan tadi yang kamu tadi. Iya. Sesuai keperluan. Aman kita. Kita tidak melon. Kita tidak. Iya. Jadi yang dipaparkan tadi itu sesuai dengan kajian ilmu pengetahuan, kenyataan lapangan tidak sesuai. Nah itu. Jadi mana yang kita ikuti kan? Ikuti situasi dan kondisi yang kira-kira itu. Paham kira-kira? Iya, silakan. Jadi keterkaitan tentang piagam kan sebenarnya memang tidak boleh lagi ada piagam juara 1, 2, 3 seperti itu ya. Nah jadi kemarin ketika pelatihan saya instruktur itu memberitahu lalu bagaimana solusinya kalau seperti itu. Kenapa piagam itu dikatakan sebagai sebuah hukuman? Karena seperti memisahkan anak yang pintar dengan anak yang menurut kita secara kognitifnya kurang. Karena maaf nih, rapat kita ini kebanyakan yang kita hitung itu kan kognitifnya. Padahal kemampuan anak-anak itu kan ya mungkin dia kognitif kurang. Bidang lainnya banyak yang lebih bagus seperti tapi sayangnya tidak terdokumentasi dalam nilai-nilai. Nah maka untuk mensiasati hal tersebut biasanya kalau mau kasih piagam supaya tidak dikatakan sebagai sebuah hukuman kasih satu kelas. Ya kemarin dikatakan seperti itu. Jadi walaupun ini ya sudah berarti kita mengapresiasi selamat Ananda sudah menyelesaikan pembelajaran selama semester
baik misalkan, atau ada kategori sangat baik seperti itu. Jadi tuh semuanya dapat kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan memang sekolah yang lain minta, anak-anak di sini tidak ini setiap semester dibuatkan piagamnya. Jadi bukan dari piagam juara 1, juara 2, juara 3, buatkan saja. Kalau misalkan mau disamakan semuanya dalam dalam kategori baik-baik semuanya, atau sangat baik semuanya, atau mau dibagi-bagi lagi seperti itu. Cuman kalau mau dibagi-bagi lagi, balik lagi masih ada gapnya kan. Jadi solusinya yaitu tadi seperti itu, baik kayak gitu kan. Nah, jadi itu kemarin kalau dikasih tahu sama instruktur. Jadi caranya seperti itu. Jadi kalau mau ngasih satu mau dikasih apa ya, apresiasi, maka semuanya harus dikasih seperti itu. Jadi tidak ada lagi, jadi nggak ada masalah dengan piagamnya. Sebenarnya bukan masalah piagamnya yang dipermasalahkan, tapi ya cara mengapresiasi anak-anak dengan memberikan ucapan nomor 1 sampai 20 itu sebenarnya yang menjadi masalah. Jadi kalau mau ngasih piagam dari ini penasaran saya pakai ngasih apa yang sudah saya tahu caranya memang seperti itu. Jadi kalau apa nih sekolah dikit-dikit mengeluarkan piagam ya nggak masalah, toh itu bentuk apresiasi karena anak-anak yang mungkin kalau kita ulang paling bawah bukan berarti dia tidak berusaha, dia sudah berusaha, hanya saja mungkin memang kemampuan dia sebatas itu. Jadi caranya adalah kasih piagam, tapi memang agak ini ya, maksudnya PR lagi bagi kita untuk ngasih piagamnya. Tapi kalau memang persyaratannya ke SMA-nya harus dikasih piagam, ya apa salahnya kalau kita kasih solusi seperti itu. Kalau terus kemudian piagam itu kan bukan hanya masalah kognitif ya Bapak Ibu ya, atau yang diminta cuma piagam prestasi juara satu. Dia harus disertai bakal juara 1. Kalau dia sama cenderung ke biasa baik sama kan. Dianggap dari itu misalnya buat aktor lalu. Kan masalahnya kayak ini, jalur prestasi itu mereka itu dinilai itu bukan hanya sekedar piagam, tapi dilihat kalau ini juara umum dengan yang tidak juara umum berarti pasti yang masuk juara umum. Itu kan di SMP 2 itu ada yang nggak lolos IGO atau DUO. Mereka kan tidak hanya disertai piagam, tapi juga pasti ada timbangan-timbangan dari sekolah itu kan, kategori yang dikatakan lulus jalur prestasi apa, prestasinya apa. Nah itu kan di ranking. Kalau mereka memang dia harus sama baik semua, justru tidak kelihatan kan, tidak nampak. Karena memang proses prestasi itu 30% ya, 30%. Jadi kalau memang dia prestasi itu tetap harus ada rankingnya dari SMA. Kalau mereka nilai itu sama, jadi mana mereka terima. Jadi sekolah kita ini kira-kira pastinya sekolah mana? Kalau ya saya membaca yang Kita buat sesuai kebutuhan atau kita menuruti aturan secara kajian. Iya. Jadi kita buat, kalau itu Kalau tadi Pak, anak-anak kan beda-beda Pak, kemampuannya masing-masing. Seperti Muzaki, dia dari segi akademik, dia kurang juara, tapi dia pintar sepak bola. Jadi yang masuk itu justru yang sepak bola, dia karate, silat, itu justru yang masuk. Bukan hanya dari segi dia harus juara 1, juara 2, juara 3. Ini kan kita juga kan kalau kelas meeting ada kan Bu? Nah dari segi bukan dari segi akademiknya saja maksudnya yang dinilai non akademik juga dinilai. Jadi bukan hanya anak yang pintar, anak yang rajin, tidak. Anak itu kan istilahnya punya kelebihannya masing-masing sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi piagam itu juga sesuai dengan kemampuan mereka. Dan di sana juga tidak harus yang prestasi tapi non akademik juga dinilai. Jadi untuk terapi ini sebenarnya teramal di SMA ya? Jadi tentu ini cuma kenyataan. Ya. Tapi untuk melengkapi persyaratan yang SMA itu mungkin contohnya benar di bukunya tadi kalau
tiap anak tuh pasti ada kebacaan dong. Jadi mungkin kita bisa buat ke seluruhnya, tapi dengan kriteria yang dia punya, yang bisa bola, yang mungkin yang akademik juga dengan peringkat 1, tapi dengan VIP, maksudnya secara tidak umum dikasih. Ini tambah dikit masalahnya. Iya Pak. Kalau dari SD sampai SMA sampai S1 penilaian. Kalau dari S2 asesmen. Belajar ya? Iya Pak. Asesmen apa? Asesmen itu berdasarkan proses, bukan dilihat sekali. Kalau kita kan melihat ujung gitu ya, ujian sekolah, ijazahnya 7, 8, kan proses kita diperhatikan. Tapi kalau nikah asesmen, yang ada asesmen nasional, asesmen itu begini dari wilayah, jadi menyeluruh. Karena apa yang kami siswa ini, siswa dalam kelas itu 40 siswa atau 25 siswa, 25 beda-beda. Tidak bisa dikatakan yang ini paling pintar, tidak bisa. Karena yang paling pintar itu juga belum tentu dia paling hebat. Yang nakal itu bisa jadi pintar, gitu kan? Jadi, andai kata kita umpama siswa itu ada yang sebagai gajah, ada yang sebagai kelinci, ada yang sebagai anjing, ada yang sebagai buaya. Kalau kita nilai momen gajah, kita nilai menang. Kalah kan buaya, pasti kalah. Nah, gajah tadi, tak lain kelinci, kelinci, pintar. Nah, itu jadi yang mana yang paling pintar? Yang pintar sama. Siswa pintar itu kan, siswa ujian itu kan. Jadi bangganya tidak boleh lagi direngek, gitu kan? Tidak boleh lagi direngek, sambung manusia. Tinggal kesempatan. Kalau umpamanya Paraden contohnya kan, orang aneh yang kuat, umpamanya, yang 5 tahun lagi itu di Paraden. Gitu ya? Pintar dibuka. Bukan ya? Iya. Contohnya itu. Kira-kira. Masalah. Nah, jadi kalau mau yang dikatakan ini bisa dari kemudian. Saatnya masuk kembali. Anak-anak segera siapkan diri. Belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. It's time for our students back to the classroom and prepare for lessons with good spirit. Thank you. Ini sekedar diskusi atau wawasan. Iya. Jangan sama dengan paparan itu kajian ilmiah. Iya. Benar. Kayak itu kan. Jadi untuk sertifikat tadi masih tetap menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Buat kalau memang kita butuhkan. Ada tambahan mungkin Pak? Oke. Saya tambahkan sedikit mengomentari materi yang sudah dipaparkan tadi. Ya, Yang pertama itu tentang hukuman tadi, itu sebenarnya hukuman itu bisa diganti kata-katanya. Peringatan. Kalau hukuman kita mengatasi masalah, Iya. itu bisa diganti kata-katanya saja. Selanjutnya yang tadi yang perlu perhatikan pengalaman yang memang saya alami
hari ini sudah sejam sekarang tidak peserta didik itu paham dan memang tercapai apa yang kita inginkan tadi. Jadi misalnya agak keterlambatan kurikulum ini belum selesai, nanti itu bisa dilakukan. Bisa juga kalau di sekolah itu prestasi itu memang semuanya anak-anak insya Allah berprestasi setelah melakukan itu tadi. Nah untuk yang piagam itu memang benar kalau anak itu kan punya kemampuan masing-masing. Jadi kalau dia memang mampu nyanyi, misalnya ada salah satu diberikan penghargaan nyanyi. Memang sudah menari memang ada. Jadi setiap ada kegiatan di sekolah itu perlu piagam yang tadi yang memang prestasi mereka itu, karena setiap anak itu pasti punya kemampuan. Nah, tinggal motivasi kita sebagai guru mengarahkan anak itu supaya ada knowledge yang di dalam dia itu dikeluarkan. Itu semua manusia itu punya power sebenarnya, cuma power itu motivasinya dan kita seorang guru. Saya kira itu saja dulu. Terima kasih. Izin menanyakan Pak, apakah seperti yang dipraktekkan di sekolah yang mencontohkan itu, apakah mungkin bisa dipraktekkan di sekolah kita? Tanpa piagam tadi. Tanpa ranking, tapi dengan piagam yang ranking itu catatan wali kelas. Catatan di wali kelas. Catatan di guru. Guru tahu. Ini anaknya pintar. Bahkan kali ini guru dia tahu. Kemudian berpiagam lihat situasi. Kalau memang ya sesuai kebutuhan. Jadi benar kata Bapak tadi, wali kelas atau kita tuh punya catatan sendiri. Jadi kalau memang dibutuhkan, anak ini memang berprestasi bisa membuat piagam karena dibutuhkan sesuai kebutuhan. Kemudian ini di luar akademik itu perlu sering piagam. Pokoknya kita suruh nyanyi juga, lomba pemain kosmetik, kasih piagam. Jangan salah. Itulah kelebihannya dari bidang nyanyi. Ada yang bisa silat, kasih piagam di bidang silat. Yang bisa lari, piagam bidang lari. Yang bisa pidato, kasih piagam. Itu kelebihannya. Kayak ngomong tadi, karakter siswa kita sama. Kalau menggunakan nilai gajah dengan buayu, itu selalu berenang, kalah nilai gajah. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang mau ditanggapi lagi, jika tidak ada, izin menutup presentasi dan diskusi hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya, terima kasih banyak atas kerjasamanya Bapak Ibu. Saya izin Bapak berkenan untuk memimpin doa, dan mohon maaf juga tadi di awal tidak doa, jadi mohon maaf Bapak Ibu. Iya. Bicara doa. Udah biasa doa. Jadi langsung. Oh jadi langsung. Dalam. Oke, dalam ya. Untuk mengakhiri presentasi dan diskusi hari ini, lebih baiknya kita melepaskan lepas pandang. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Raden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kali ini mengenai diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada aksi nyata modul 1.4, saya menyadari betul masih banyak kekurangan dari video ini, baik dalam kualitas video maupun konten yang ditampilkan. Oleh karena itu saya haturkan permohonan maaf saya. Sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Saya Raden Marhenes undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.